رحمه الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا ومن لغوا فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul jum'ah Masjid Ar-Rawdah rahimakumullah. Dulu ketika Nabiullah Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak mendekati pohon al-khuldi, kemudian Nabi Adam melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah, maka karena merasa diri melanggar, mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, Nabiullah Adam bertaubat
merasa diri telah berbuat zalim kepada Allah, beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah berbuat zalim kepada diri kami, ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami, seandainya Engkau tidak menyayangi kami, ya Allah, pasti kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Demikian pula Nabiullah Musa alaihi salam melanggar apa yang memang bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Musa suatu ketika umatnya berselisih dengan umatnya Fir'aun. Karena melihat perselisihan itu, Nabiullah Musa tidak berpikir panjang, lalu memukul pengikut Fir'aun dan meninggal dunia. Merasa hal itu bukan perintah dari Allah, maka Nabiullah Musa merasa diri berbuat zalim dan bertaubat kepada Allah dengan berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Tuhanku, aku telah berbuat zalim kepada diriku, faghfirli, ampuni aku ya Allah. Faghfaralahu, kemudian Allah mengampuni apa yang telah diperbuat oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Dua contoh ini, para jamaah yang dirahmati Allah, kita melihat sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Az-zulmu thalathatun. Kezaliman itu ada tiga, kata Nabi. Yang pertama adalah zulmun la yaghfiruhullah. Perbuatan zalim yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Zalim seperti apa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah? Adalah kezaliman yang diperbuat oleh seorang hamba kepada Allah dalam bentuk asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sehari-hari para jamaah membaca suratul Fatihah, di dalamnya ada sebuah ayat yang menunjukkan penghambaan kita hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bunyi ayatnya. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Maka ayat ini bukan hanya kita baca, ayat ini bukan hanya kita tahu maknanya, tetapi kita harus benar-benar mengamalkan apa isi daripada ayat dalam surat Al-Fatihah ini. Ketika kita merasa dirundung masalah, maka jangan semata-mata kita meminta bantuan orang pintar dan paranormal. Maka ketika seperti itu dan berhasil, maka ini adalah bibit-bibit, tanda-tanda kita mulai menyekutukan Allah karena sudah mempercayai makhluk. Oleh karena itu, sekali lagi kita ingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita memiliki usaha dan bisnis, suatu saat mengalami kerugian, kemunduran, maka jangan mempercayakan kepada benda-benda yang kata orang diyakini mendatangkan manfaat,
mendatangkan keuntungan. Maka kalau kita seperti ini, inilah awal, inilah tanda-tanda kita mulai menyekutukan Allah. Ingat bahwa orang yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Karena kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya syirik adalah sebuah perbuatan zalim yang sangat-sangat besar dosanya dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Rasulullah, zulmun yaghfiruhullah, kezaliman yang bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman bagaimana yang seperti ini adalah kezaliman perbuatan dosa-dosa kita, perbuatan maksiat kita, sebagaimana perbuatan salah yang dilakukan oleh Nabi Adam, sebagaimana perbuatan keliru yang diperbuat oleh Nabi Musa. Ini masih ada harapan untuk diampuninya dosa-dosa kita selama kita mau datang untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kita mau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah selama ini dalam hidup kita sehari-hari kita sudah begitu mendalam, serius, benar-benar meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang selama ini sudah kita lakukan? Kita yang tentunya bergelimang dosa dan salah ini tentunya terlalu semakin semangat untuk meminta ampunan kepada Allah. Kita lihat bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah diampuni dan dihapus dosa sebelum dan yang akan datang. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah masih mengajak kita untuk bertaubat. Kenapa? Kata Rasulullah, sesungguhnya aku membaca istighfar dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali istighfar. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa ratus istighfar yang sudah kita baca? Karena apa? Kita tidak dijamin masuk surga. Dosa-dosa kita belum dijamin untuk dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sebagai makhluk yang lemah, sebagai makhluk yang memungkinkan untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbuat zalim, ketika kita berbuat dosa dan maksiat, maka lakukanlah istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, zulmun la yatrukuhullah, kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ulama memberikan syarah, memberikan penjelasan bahwasanya kezaliman seperti ini adalah zulmul abdi lil abdi. Kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lain. Kezaliman kita yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang lain. Bisa jadi
kita pernah menyakiti hati orang, bisa jadi kita pernah mengambil hak milik orang lain, bisa jadi kita pernah menyakiti fisik orang lain. Dan ini kalau kita belum datang kepada orang yang pernah kita zalimi, datang meminta maaf, datang meminta keikhlasannya, datang untuk bisa merelakannya, maka selama itu, selama kita belum datang kepada orang yang pernah kita zalimi, kalau kita minta ampunan kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni kita para jamaah. Kecuali kalau kita pernah punya salah kepada orang lain, merasa diri pernah berbuat zalim kepada orang lain, lalu kita datang kepada orang yang pernah kita zalimi, lalu orang tersebut tidak mengampuni dan tidak memaafkan kita, maka gugurlah kewajiban kita dan mintalah ampunan kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mengampuni kita karena kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai makhluk, yaitu datang kepada orang yang pernah kita zalimi, meminta maafnya, meminta keikhlasannya, meminta kerelaannya. Adapun dia tidak memberikan maaf kepada kita, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan urusan kita sudah selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, urusan kita dengan sesama ini cukup berat. Kalaulah kita pernah berbuat zalim, jangan sampai amal ibadah kita yang banyak, puasa kita, salat kita, zakat kita yang mungkin ratusan juta bisa diambil oleh orang yang pernah kita zalimi. Karena pada suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, tahukah kalian siapa orang yang benar-benar bangkrut?" Sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang usahanya gulung tikar, sudah tidak punya harta lagi, sudah tidak punya uang lagi." Rasulullah kemudian menjawab, "Bukan, itu bukan sebenar-benarnya bangkrut." Lalu bagaimana ya Rasulullah? Orang yang benar-benar bangkrut adalah umatku, kata Rasulullah. Rasulullah tidak bercerita umat Nabi yang lain, tetapi bercerita kita para jamaah. Umatku, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat datang kepada Allah membawa pahala puasa, membawa pahala salat, zakat, haji dan sedekah yang luar biasa, tetapi dia juga membawa dosa, pernah menyakiti tetangganya, pernah memfitnah saudaranya, pernah memakan hak milik yang bukan haknya, dan pernah memukul saudaranya, pernah membunuh saudaranya sampai dia meninggal dunia, dia belum pernah meminta maaf. Lalu ketika Allah mengadili orang yang dizalimi, datang, "Ya Allah, saya tidak rela orang yang ahli ibadah ini masuk surga karena dia pernah menyakitiku dan dia belum pernah datang meminta maaf kepadaku." Maka amal orang ini diberikan kepada orang yang ia zalimi. Lalu datang orang yang kedua menuntut keadilan. "Saya juga ya Allah, saya juga pernah difitnah ketika di dunia. Hancur harga diri saya ya Allah." Maka apa? Diambil lagi pahala orang yang baik ini. Diambil lagi, diambil lagi, diambil lagi sehingga habis. Tetapi orang yang pernah dizalimi masih datang lagi, datang lagi. Maka apa yang terjadi? Dosa-dosa orang yang pernah dizaliminya ketika di dunia diberikan kepada orang yang ahli ibadah ini. Dan Allah meminta kepada malaikatnya,
untuk menyeret orang ini ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita memiliki hati untuk senantiasa meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita berbuat salah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum 'alal mu'anidin. Allahumma dfa' 'anna al bala' والوباء والزنا والزلازل والمحن في بلدنا إندونيسيا هذه خاصة وفي بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.